Aku tidak mau memaksamu, tapi kuharap kau mau mengawasi serius Melville lebih lama lagi. Kau sudah bekerja keras, sekarang kau bisa pergi. Baik Yang Mulia. Raymond menjawab dengan rapi dan berdiri dari tempat duduknya. Damian mengamati punggung pria itu hingga sesaat sebelum dia meninggalkan pintu, lalu berbicara dengan tergesa-gesa, berpura-pura baru saja memikirkan sesuatu. Kamu bilang akan pergi bertugas dalam 2 hari, kan? Kalau begitu, bisakah kau mampir menemui Agnes dulu besok? Raymond berbalik setelah mendengar kata-kata yang maksudnya sulit ditebak itu. Sepertinya Yang Mulia Kaisar berencana mengirim Agnes ke wilayah yang jauh dari ibu kota dalam waktu dekat. Damian berbicara dengan sangat ringan, seolah-olah tidak ada alasan khusus. Kenapa tiba-tiba? Damian mengangkat bahunya dengan ringan. Entahlah, tampaknya beliau jadi cemas karena aku berusaha membuat Agnes bertunangan secepatnya. Baginda kan tidak ingin Agnes segera menikah. Karena itu, setidaknya ucapkan perpisahan dulu sebelum kau pergi. Saya akan berusaha melakukannya kalau sempat. Dengan kata-kata itu, Raymond memberi hormat dan pergi. Setelah beberapa saat, Damian yang ditinggal sendirian akhirnya tertawa terbahak-bahak, tawa yang selama ini dia tahan. Damian telah mengenal Raymond Spencer lebih lama dan lebih dekat dari siapapun. Karena itulah, dia mampu memperhatikan perubahan-perubahan halus pada Raymond. Raymond Spencer tidak lagi membenci saudara perempuannya seperti dulu. Alasannya tidak diketahui, namun ada banyak alasan untuk berspekulasi. Ya, Agnes kan cantik, kompeten, bahkan punya status mulia. Asal bisa berpikir dewasa, dia akan menjadi calon istri yang sempurna. Apalagi, Agnes kan sangat pandai karena mirip denganku. Aku tidak menyangka usaha Agnes untuk menarik perhatian Raymond dengan mengubah siasat bisa berhasil. Agnes, kau harus berterima kasih pada kakakmu ini. Karena dia telah menjalankan perannya dengan baik sebagai kakak laki-laki. Agnes juga akan menjadi adik perempuan yang baik baginya. Damian bersenandung dan memandang keluar jendela. Sangat menyenangkan karena cuacanya sejuk, seperti sesuatu yang sangat menyenangkan akan segera terjadi. Tapi di sisi lain, Agnes tiba-tiba merasa merinding, seperti mendapatkan firasat bahwa ada seseorang yang sedang melakukan tindakan yang sangat-sangat tidak berguna. Dia tidak ada di sini. Viscount Grey mendengus marah ketika mendengar bahwa Kylo telah pergi menjalankan misi. Dia bahkan membawa Benjamin dan Bradley bersamanya pagi-pagi sekali. Faktanya, sejak awal, Kylo tidak melapor kepada Viscount setiap kali dia pergi menjalankan misi. Ada kalanya dia pergi menjalankan misi dengan terburu-buru, dan Viscount Grey juga tidak terlalu tertarik pada putra haramnya itu. Namun demikian, amarah Viscount Grey memuncak. Ayah, lalu bagaimana dengan Putri Agnes? Tidak bisakah kita pergi menemuinya sendiri? Kita sudah sampai sejauh ini. Tidak bisakah kita pergi ke dekat istana putri dan bersantai saja? Viscount Grey menyentuh dahinya mendengar ucapan anak-anak bodoh yang tidak tahu apa-apa itu. Istana sang putri bukanlah tempat yang bisa dimasuki sembarang orang. Selain itu, bangsawan rendahan yang tidak mengenal putri sama sekali tidak memiliki peluang. Viscount Grey menatap tajam putra-putranya yang berdandan seperti burung merak, lalu berbalik dan berdiri tegak. Berisik, apa kalian kira sembarang orang bisa pergi ke istana putri? Dasar anak-anak bodoh. Viscount Grey yang selama ini menahan diri akhirnya meledak. Dia semakin yakin kalau Kylo sudah menjual nama keluarganya. Viscount Grey sudah memastikan sebelumnya bahwa Kylo sialan itu baru akan berangkat bertugas besok. Kalau bukan karena menghindarinya, untuk apa Kylo sampai membuat-buat tugas agar bisa pergi? Viscount Grey mendengus dan pergi untuk mengurus urusan istana. Sementara Benjamin dan Bradley pulang dengan tangan kosong. Setelah pesta dansa pendirian negara, Kylo mati-matian berusaha menghindari Putri Agnes. Begitu mendengar bahwa dia telah tiba di gedung kesatria, dia segera pergi. Dan ketika mendengar suara Putri di pintu kantornya, dia melarikan diri melalui jendela. Selama beberapa hari, dia menghindari sang putri seolah-olah dia seorang mata-mata. Kylo akhirnya menawarkan diri untuk melakukan tugas pembasmian monster tingkat rendah
untuk bisa meninggalkan istana. Dia takut putri itu akan mengingat apa yang terjadi hari itu dan mengungkit cerita tersebut. Sebenarnya dia tidak punya alasan untuk melarikan diri. Dia tidak memaksa putri itu untuk menciumnya, melainkan putri itulah yang melakukannya. Namun anehnya, dia tidak memiliki kepercayaan diri untuk menatap wajah sang putri. Perasaan malu dan canggung bercampur aduk hingga membuat jantungnya berdebar. Kylo merasa sangat menderita karena merasa telah menjadi pengganti pria yang paling dia benci. Dan Kylo membenci dirinya sendiri karena wajahnya memerah setiap kali memikirkan apa yang terjadi hari itu. Lalu bagaimana dengan sang putri? Bagaimana kalau putri sampai mengingat kejadian itu? Bagaimana kalau dia bertanya tentang kejadian hari itu? Bagaimana kalau dia curiga? Apakah dia akan merasa jijik? Karena itu, sebelum perasaan ini semakin besar hingga tak terbendung, sebelum aku menginginkan hal yang tidak boleh kumiliki, aku harus memblokir putri dari hidupku. Sadarlah Kylo, wanita itu mencintai Raymond Spencer. Anda tidak boleh terus-terusan keluar dari istana secara diam-diam begini, Yang Mulia. Setidaknya Anda harus membawa kesatria pengawal. Jangan menolak terus dengan alasan mereka bukan Sir Spencer. Seorang wanita parubaya berdiri di depan seorang putri yang mengenakan jubah, berbicara dengan nada prihatin. Lalu Agnes memegang tangannya dan menenangkannya. Kepala pelayan, kau tahu aku sangat mengandalkanmu kan? Aku sudah menganggapmu seperti pengasuhku. Yang Mulia, karena itu, percayalah padaku. Sebelumnya aku pulang cepat kan? Aku punya senjata kok. Baiklah, sebagai gantinya, Anda harus kembali di waktu yang Anda janjikan ya. Iya, jangan khawatir. Mengajak pengawal, itu tidak masuk akal. Ini kan hari terakhir birthday cafe. Sayang sekali kalau tidak bisa melihatnya. Padahal, Agnes sudah membukanya sejak sehari sebelum ulang tahun Kylo. Seingatnya, seharusnya dia tidak berangkat bertugas secepat itu. Ya, informasi tentang Kylo memang tidak keluar dengan jelas karena Raymond tokoh utamanya. Merasa kecewa, Agnes berencana untuk pergi ke kafe ulang tahun itu sekali lagi dan mengambil banyak foto. Cuacanya bagus, sangat cocok untuk berjalan-jalan. Mungkin karena masih pagi, tidak banyak orang di daerah pusat kota. Tempat diadakannya kafe ulang tahun itu adalah sebuah kedai teh terkenal, dan Agnes ternyata datang terlalu cepat sehingga kafe itu belum buka. Jalanan mulai dipenuhi oleh para pedagang yang memulai bisnis mereka lebih awal, dan kereta kuda yang bergerak sibuk. Agnes berjalan menyusuri jalan utama, tempat kereta kuda datang dan pergi dengan ramai, sambil mengenakan jubahnya. Jika pergi ke ujung jalan ini, maka akan sampai ke tempat di mana kediaman utama para bangsawan besar berkumpul. Jelas sekali, itu adalah kereta kuda para bangsawan yang bekerja di istana. Tapi cara mengemudinya sangatlah kasar. Ini juga merupakan daerah di mana karakteristik aristokrat konservatif muncul di tempat-tempat yang tak terduga. Kalau aku mengambil foto sekarang, bisa-bisa penyamaranku sebagai orang biasa ketahuan. Mumpung sudah keluar, lebih baik sekalian melihat toko-toko di sekitar sini sebelum kembali ke kafe. Sementara itu, ternyata ada seseorang yang telah mengikuti Agnes. Dia mengikutinya dari jarak yang sangat jauh. Agnes mungkin khawatir identitasnya akan terungkap. Dia sering menoleh ke belakang dan melihat sekelilingnya. Jadi, Raymond mengamatinya dari kejauhan, menyembunyikan dirinya dengan lebih seksama.